Ikhwan fillah, azakumullah. Sekarang kita akan bahas buku memahami kalimat syahadat ini. Buku ini tebal, ya, nggak mungkin semuanya kita bahas. Jadi kita bahas tentang poin-poin yang penting dari buku ini. Yang pertama, yaitu bab yang pertama, kita akan bahas sedikit yang berkaitan dengan makna syahadat. Karena orang Islam itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan orang kafir dia dikatakan Islam setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna syahadat ini disebutkan di bab yang pertama ini panjang, saya nggak sebutkan semuanya. Jadi makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah yaitu persaksian, dijelaskan oleh para ulama. Makna syahadah yang pertama artinya kehadiran, itu kehadiran hati. Yang kedua pemberitaan. Yang ketiga mengetahui hakikat yang ia saksikan. Untuk melihat penjelasan di halaman 62 di buku itu, di buku tentang syahadat, antum lihat di halaman 62. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah yang menulis syarah kitab tauhid yaitu Fathul Majid dan juga Qurratu Uyunil Muwahhidin. Beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, tidak diragukan lagi bahwa sebuah persaksian yaitu syahadah tidak berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu, keyakinan dan kejujuran. Ilmu, keyakinan dan kejujuran. Adapun persaksian syahadah yang dilandasi dengan kebodohan dan keraguan-raguan, maka itu telah tidak bermanfaat. Dan saksi dengan keadaan seperti itu dikatakan sebagai pendusta atau saksi palsu, karena ia tidak mengetahui apa yang ia persaksikan. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita harus tahu. Makanya Allah berfirman di dalam surah Muhammad surah 47 ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Makanya harus berilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya di Kitabul Ilmi menyebutkan, jadi disebutkan oleh beliau al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Sebab ilmu ini imamul amal. Jadi orang itu harus berilmu, yakin dan jujur. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kita melihat sama di halaman 62 juga, ketika beliau menjelaskan tentang makna asyhadu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, man asyhadu, beliau berkata maknanya aku mengucapkan dengan lisanku dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku dari keyakinanku bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ini makna syahadat yang diucapkan oleh manusia, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi harus ada kehadiran hati, pemberitaan dia ucapkan, dan juga dia mengetahui tentang hakikat yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, kedudukan 2 kalimat syahadat. Ini kedudukannya sangat tinggi, dan ini nggak perlu saya baca tentang kedudukannya. Cuma di sini saya sebutkan tentang pentingnya di sini di halaman 68. Di halaman 68. Pentingnya mengetahui
makna la ilaha illallah semakin ditekankan ketika banyaknya orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar, dan semakin jarang juga orang yang serius menjelaskan dan menjabarkan makna kalimat ini. Betapa banyak penafsiran kalimat ini yang keliru menghiasi buku-buku dan lisan-lisan ahli bid'ah, serta berakibat pula penyimpangan dalam agama seseorang. Allahul musta'an. Jadi kita harus tahu tentang makna kalimat ini. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama ini. Maka disebutkan orang yang mengetahui kalimat ini, memahaminya, meyakininya, dan dia jujur mengucapkannya, dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan kenikmatan iman. Dia akan merasakan kecintaan hanya kepada Allah, kedekatan kepada Allah, kerinduan kepada Allah. Dia ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Dia takut hanya kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Ketika dia mengucapkan seperti ini dan dia meyakini demikian, dia telah masuk ke dalam sorga dunia. Perhatikan itu. Ketika orang mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, dia memahami tentang kalimat ini, dia meyakini tentang kalimat ini, mencintai kalimat ini, dia jujur dengan kalimat ini, dan dia meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah, dia takut hanya kepada Allah, dia tawakal hanya kepada Allah, dia berbuat semuanya karena Allah, maka dia telah masuk ke dalam sorga dunia. Sorga dunia, seperti bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Makanya di sini disebutkan, antum lihat di halaman 72. Di halaman 72. Surga pengetahuan, kecintaan, kedekatan dengan Allah, kerinduan terhadap pertemuan dengan Allah, senang dengan Allah, dan ridho terhadapnya merupakan tempat tinggal ruhnya di dunia. Barang siapa yang surga tersebutlah tempat tinggalnya di dunia, maka surga abadi yang akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Adapun barang siapa yang terhalang dari surga dunia, maka dia akan lebih terhalang dari surga yang abadi. Orang-orang yang melakukan kebajikan berada di dalam surga kenikmatan, meskipun mereka mengalami kesulitan, kesempitan hidup di dunia. Sedangkan orang-orang yang durhaka berada dalam neraka kepedihan, meskipun kehidupan dunia mereka serba cukup. Jadi surga dunia itu yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah SWT, meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dia takut hanya kepada Allah, dia cinta hanya kepada Allah, dia tawakal hanya kepada Allah, dia menyembelih hanya karena Allah dan menurut syariat Allah, dia bernazar karena Allah. Seluruh ibadahnya ditujukan hanya kepada Allah SWT. Ini dia mendapatkan surga dunia, kenikmatan, kelezatan, dan nikmat juga dalam dia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Karena dia meyakini bahwa yang memiliki langit, bumi, dan menciptakan seluruhnya Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menghidupkan, mematikan hanya Allah SWT. Dia yakin dengan itu. Maka dengan yakin dan dia pahami dan dia amalkan, maka dia mendapatkan surga dunia. Meskipun dia hidupnya sempit, meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, tapi dia hatinya nikmat, mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Kemudian disebutkan lagi di halaman 74, mukmin yang ikhlas kepada Allah merupakan mukmin yang paling baik hidupnya, paling tentram pikirannya, paling lapang dadanya, dan paling bahagia hatinya. Inilah surga yang disegerakan sebelum surga yang abadi. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seperti Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki dan perempuan, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Pertama kali ketika disebutkan kehidupan yang baik, kehidupan hati. Hatinya hidup, ruhnya hidup. Dan kami akan balas mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.
Ini yang dikatakan surga dunia. Bab yang ketiga tentang keutamaan dua kalimat syahadat. Keutamaan dua kalimat syahadat, keutamaan yang besar, keutamaan dua kalimat syahadat ini. Di sini disebutkan bahwa semua menyaksikan, ya, semua di langit dan di bumi menyaksikan semuanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18. Untuk melihat di halaman 76, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali hanya Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan begitu juga malaikatnya menyaksikan demikian. Orang-orang yang berilmu juga menyaksikan demikian dengan menegakkan keadilan. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dalam surah Al-Imran ayat 18. Kemudian keutamaan yang pertama, ini keutamaannya banyak, puluhan, saya sebutkan 3 saja. Dari puluhan keutamaan syahadat itu saya sebutkan 3. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ini saya sebutkan terjemahannya. Saya bacakan penjelasan Ibnul Qayyim dari kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang pertama di halaman 34. Beliau berkata, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah. Kata beliau begini, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kalimatan qamat bihal ardu was samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa syara'a syara'i'ahu ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل المسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. Artinya antum lihat di halaman 76 77. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Kalimat yang menjadi tegak dengannya langit dan bumi, diciptakan untuknya semua makhluk. Dengan kalimat itu Allah SWT mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya dan menetapkan syariatnya. Karena dengan kalimat itulah mizan timbangan di hari kiamat ditegakkan, diletakkan catatan amal, serta digiring manusia menuju surga atau neraka. Dengan kalimat ini makhluk menjadi 2, mukmin dan kafir, serta yang baik dan yang jahat. Kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, adalah awal dari penciptaan, perintah, pahala dan siksa. Ia adalah kebenaran yang karenanya makhluk diciptakan. Tentang kalimat la ilaha illallah dan tentang syarat-syaratnya akan diadakan pertanyaan dan hisab, perhitungan. Atasnya ada pahala dan siksa. Kiblat dipancangkan dan asas-asas agama diletakkan, dan untuknya lah pedang-pedang jihad dihunuskan. Dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas segenap makhluknya,
Dia adalah kalimat Islam dan kunci negeri kesejahteraan, yaitu surga. Tentangnya makhluk yang pertama dan terakhir akan ditanya. Tentang kalimat la ilaha illallah, makhluk ini semua akan ditanya. Sungguh kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hadapan Allah Ta'ala hingga ditanyakan dua pertanyaan. Yang pertama ditanya oleh Allah, apa yang dahulu engkau sembah? Apa yang kalian sembah di muka bumi ini? Yang kedua, bagaimana kalian menyambut seruan para rasul? Jadi apa sambutanmu terhadap para rasul? Bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Kalian beriman, mengikuti, taat kepada rasul atau tidak? Jawaban pertanyaan pertama ialah dengan mewujudkan syahadat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dengan ilmu, pengakuan dan pengamalan. Artinya ilmu, keyakinan, pengakuan, dan kita amalkan, mewujudkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Sedangkan jawaban pertanyaan yang kedua adalah dengan mewujudkan syahadat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik dalam ilmu pengetahuan, yaitu kita harus mengetahui tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita wajib mengimani, dan nanti ada pembahasannya tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Kita harus mengakui, mentaati, tunduk patuh kepadanya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, yaitu kalimat ini yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah. Kalau orang itu memahami kalimat ini dan dia mengucapkannya dengan jujur, dengan benar dari hatinya, maka akan dimasukkan dia ke dalam surga. Jadi syaratnya dia harus mengucapkannya dengan jujur, mengucapkannya dengan benar. Untuk melihat yang kedua, yaitu poin yang keempat. Di halaman 79, Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah mengharamkan masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Sebab ada orang-orang yang mengucapkannya tapi enggak jujur. Seperti siapa? Mengucapkannya enggak jujur seperti siapa? Orang munafik. Orang munafik mengucapkan kalimat syahadat. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat mereka. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak beriman. Mereka mengucapkan kalimat syahadat dan mereka dusta dan bohong. Makanya harus jujur dia mengucapkannya. Seperti orang-orang yang masih beribadah kepada selain Allah, ini gak jujur mereka mengucapkannya. Dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Ini gak jujur orang ini. Ini pendusta. Maka harus jujur. Barang siapa yang bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur dari hatinya, maka diharamkan dia masuk neraka. Ada tempat tinggalnya di surga. Tapi harus kalimat ini yang diucapkan ini harus dengan ilmu, harus dengan keyakinan, harus dengan keikhlasan, dan harus dengan jujur, dan dia wajib melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga disebutkan tentang syafaat, orang yang paling bahagia di hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Untuk melihat yang ketiga, yaitu keutamaan yang ke-32. Keutamaan yang ke-32. Jadi orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas dari hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati
man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari hatinya. Artinya betul-betul dia ikhlas dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, apakah itu syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian kalimat ini nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah bahwa tentang kalimat ini la ilaha illallah dan tentang hak kalimat ini akan ditanya manusia di hari kiamat. Antum lihat penafsiran para mufassirin di keutamaan yang terakhir, keutamaan 35 di halaman 98. Jadi manusia semuanya ini akan ditanya oleh Allah tentang kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya sebelum di hari kiamat, di kubur juga sudah ditanya. Di kubur sudah ditanya tentang siapa Rabbnya, man Rabbuka, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, akan ditanya di liang kubur. Tapi nanti di hari kiamat akan ditanya lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92, 93, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, wahai Muhammad, kami Allah pasti akan menanyakan kepada mereka semuanya tentang apa saja yang telah mereka kerjakan dahulu. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Mujahid rahimahullah, bahwasanya Allah azza wa jalla akan menanyakan kepada manusia tentang kalimat la ilaha illallah. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Jadi manusia semuanya akan ditanya oleh Allah tentang kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk bab yang keempat, tentang makna, rukun dan syarat dari kalimat la ilaha illallah. Jadi setiap bab kita hanya beberapa poin aja yang kita bahas. Yang penting kita paham tentang pentingnya kalimat ini. Kita wajib memahaminya, meyakininya, mengucapkan dengan jujur dan mengamalkannya, konsekuensi dari kalimat ini. Makna, rukun dan syarat kalimat la ilaha illallah. Tentang makna la ilaha illallah, artinya la ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kalau orang mengatakan la ma'budu illallah, tidak ada yang sembah kecuali hanya Allah, ini tidak benar. Jadi yang benar harus ada kalimat la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Karena manusia masih banyak yang menyembah kepada selain Allah. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah kubur, menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah patung, menyembah yang lainnya, menyembah pohon, batu dan yang lainnya. Ini semua sesembahan yang batil. Semuanya batil. Yang benar itu hanya Allah. Maka kita mengartikannya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti yang disembah oleh manusia semuanya ini semuanya batil. Makanya Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah wal aliyyul kabir." Yang demikian bahwasanya yang hak itu hanya Allah satu. Yang semua yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Dan Allah itu yang maha tinggi dan Allah itu yang maha besar. Kemudian penjelasan tentang kalimat ini. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus tahu tentang rukun dan syaratnya. Antum lihat penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh di halaman 103, halaman 104.
Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah, kata beliau, kalimat yang agung ini, yaitu kalimat dari Allah, tidak akan menghasilkan manfaat bagi pemeluknya melainkan apabila ia datang dengan syarat-syarat kalimat dari Allah yang tersebut dalam Alkitab dan As-Sunnah. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam surah Al-Bara'ah, At-Taubah, dan selainnya tentang orang-orang yang mengucapkannya tapi pengucapan mereka tidak memberikan manfaat sama sekali. Sebagaimana keadaan kaum ahli kitab dan orang-orang munafik dengan segala macamnya, kalimat tersebut tidak memberikan manfaat kepada mereka dengan sebab mereka tidak mengamalkan syarat-syaratnya. Di antara mereka ada yang bodoh akan penunjukan kalimat ini, yaitu peniadaan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan tersebut, serta kejujuran dan keikhlasan. Dan ini berdampak ketidak diterimanya mereka terhadap orang-orang yang mendakwakan kalimat ini. Artinya berdampak mereka tidak menerima dakwah orang-orang yang mendakwakan kalimat ini secara ilmu dan amal, dan meninggalkan ketundukan untuk mengamalkan kandungannya, sebagaimana keadaan kebanyakan manusia yang mengucapkannya dahulu maupun sekarang. Akan tapi kasus di zaman sekarang lebih banyak. Di antara mereka ada yang dicegah oleh sifat sombong dan hawa nafsunya dari mencintai dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang beriman dengan keimanan yang murni, mereka mengucapkan dan mengamalkan syarat-syaratnya secara ilmu, keyakinan, kejujuran, keikhlasan, kecintaan, penerimaan, dan ketundukan. Mereka memusuhi atas dasar kalimat ini. Mereka loyal atau setia di atas kalimat ini. Mereka mencintai karenanya dan membenci karenanya. Ini dalam kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Makanya kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan ini, itu kita mesti mengetahui tentang rukun dan syaratnya. Maka disebutkan, pernah ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, untuk melihat di halaman 105. Jadi pernah ditanyakan kepada Hasan al-Basri, sesungguhnya mereka mengatakan bahwa siapa yang mengucapkan kalimat Allah maka dia akan masuk surga. Maka Hasan al-Basri berkata, barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah serta menunaikan hak-hak dan kewajibannya, maka ia masuk surga. Jadi harus menunaikan kalimat ini dan haknya kalimat ini. Begitu juga dikatakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, bukankah kalimat la ilaha illallah merupakan kunci sorga? Kalimat la ilaha illallah miftahul jannah, kunci sorga. Beliau menjawab, iya, akan tapi tidak ada satupun kunci melainkan ia memiliki gigi. Apabila engkau datang dengan kunci yang bergigi, maka pintu akan terbuka. Kalau tidak, maka pintu tidak akan terbuka. Artinya maksudnya gigi itu adalah rukun dan syarat-syaratnya dari kalimat la ilaha illallah. Begitu juga Ibnu Rajab rahimah mengatakan, beliau menukil dari sekumpulan para ulama, sesungguhnya kalimat tauhid, kalimat Allah merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga dan selamat dari api neraka, akan tetapi ia memiliki syarat-syarat. Jadi orang itu harus tahu tentang makna kalimat la ilaha illallah, kemudian juga rukunnya, kemudian juga syaratnya. Saya nggak sebutkan tentang kesalahan-kesalahan orang yang menafsirkan kalimat Allah. Nanti antum bisa baca sendiri tentang kalimat ini. Yang saya akan jelaskan tentang rukun dari kalimat ini. Untuk melihat di halaman 118. Dan yang seperti ini enggak dibahas dalam ceramah-ceramah atau kajian-kajian atau dakwah-dakwah. Padahal ini paling penting, biar orang mengetahui tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. Yang banyak dibahas tentang apa? Rukun wudu, rukun sholat, rukun nikah. Itu yang sering dibahas. Tapi rukun la ilaha illallah nggak dibahas. Makanya umat nggak pernah tahu tentang kalimat tauhid ini, yang merupakan asas dalam kita beragama, yang merupakan diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari kalimat ini.
Kalimat la ilaha illallah. Tegaknya langit dan bumi dengan kalimat ini. Berbeda orang itu muslim atau kafir dengan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Orang itu masuk surga atau masuk neraka dengan kalimat la ilaha illallah. Maka orang harus paham tentang kalimat ini. Maka harus diulang ribuan kali tentang kalimat ini agar umat Islam paham. Maka Anda perhatikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda melihat ketika di Mekah, 13 tahun di Mekah, Nabi terus mendakwakan kepada orang-orang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belum ada kewajiban perintah sholat, puasa, zakat, haji atau yang lainnya. Cuma ini yang dakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu musim haji, karena orang-orang jahiliyah juga menunaikan ibadah haji, Nabi datang kepada mereka di Mina. Nabi datang juga kepada mereka di Arafah. Nabi mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan bahagia, kalian akan menang, kalian akan sukses. Ucapkan kalimat ini. Terus Nabi dakwakan siang malam untuk agar manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya orang-orang musyrik Mekah mengetahui tentang makna kalimat ini. Umat Islam nggak tahu kalimat ini. Orang musyrik Mekah tahu tentang kalimat ini. Disuruh mengucapkan kalimat Allah, nggak mau mereka. Karena apa? Kalau mengucapkan kalimat ini berarti meninggalkan semua patung yang ada, semua sesembahan yang ada untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Orang musyrik Mekah tahu. Sampai mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Hanya Allah saja. Ini kalimat yang sangat mengherankan, kata mereka. Jadi mereka paham, orang-orang musyrik Makkah paham kalau kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu berarti harus beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan semua patung-patung mereka, Lata, Uzza, Manah dan yang lainnya, Hubal, mereka tinggalkan semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka mereka nggak mau mengucapkan kalimat ini. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Kalau sudah dikatakan kalimat la ilaha illallah, mereka nggak mau, mereka sombong. Mereka tolak kalimat itu. Karena mereka tahu tentang apa? Konsekuensinya. Sekarang umat Islam mengucapkan kalimat ini tidak tahu tentang maknanya. Bahkan dipakai ucapan ini untuk zikir, ya, sampai dibuat macam-macam zikir oleh mereka. La ilallah, Allah Allah, hu dan yang lainnya. Dibuat main kalimat ini oleh mereka. Kata mereka sampai pingsan. Kalau sudah pingsan, baru mereka tahu tentang makna hakikatnya. Bukan tahu, mereka tidak tahu sama sekali. Tambah jauh mereka dari agama ini. Karena mereka nggak paham tentang kalimat ini, nggak paham tentang rukun kalimat ini, tidak paham tentang syaratnya. Maka harus terus diingatkan tentang makna kalimat ini. Sedangkan Nabi SAW ketika mendakwakan kepada orang musyrik, maka orang musyrik mereka tahu. Makanya para sahabat begitu mengucapkan kalimat ini, mereka kokoh dan kuat dengan kalimat ini, nggak bergeser dengan kalimat ini. Karena kalimat yang hak, mereka mendapatkan kenikmatan dengan mengucapkan kalimat ini. Mengetahui tentang hakikatnya, mengetahui tentang rukunnya, mengetahui tentang syaratnya, mengetahui tentang konsekuensinya, mereka nikmat. Mereka pertahankan hatta mereka disiksa, hatta mereka dibunuh, mereka siap untuk mempertahankan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Adapun yang sekarang nggak tahu tentang kalimat ini, nggak tahu. Makanya rukunnya, Anda perhatikan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha artinya nafi. Illallah artinya itsbat. La ilaha artinya nafi. Illallah artinya itsbat. La ilaha artinya menafikan. Kalimat la ilallah rukunnya dua. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Itsbat artinya itsbatul ibadah lillahi wahda la syarikalah, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang pertama menafikan semua yang disembah selain Allah. Kita orang Islam sudah mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat, kita harus tahu tentang rukunnya. Maknanya kita tahu, yang kedua rukunnya kita tahu. Bahwa kalimat la ilaha illallah artinya kita menafikan semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Manusia menyembah Isa, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah goa, menyembah binatang atau yang lainnya. Ini semuanya batil, semuanya batil, semua nggak benar. Kita wajib mengingkari semuanya itu. Artinya hati kita nggak bisa merasakan tenang sebelum kita mengingkari semuanya. Kita wajib mengingkari semuanya. Kemudian yang kedua, kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Nggak bisa kita masa bodoh kepada orang yang ada di sekitar kita, nggak bisa. Kita wajib mengingkari, kita wajib mendakwakan, kita wajib mengingatkan, kita wajib mengajarkan tentang kalimat ini, wajib. Sampai umat ini paham. Jutaan umat Islam, jutaan, bukan 1000, 2000, masih menyembah kubur. Iya atau tidak? Kenyataan yang ada. Datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur kiai, ke kubur-kubur habib, dan yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat, ya, antara orang-orang yang berbuat syirik zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Mereka sama-sama syirik, tapi beda. Kalau orang di zaman dahulu, ya perhatikan ini. Di zaman dahulu, mereka berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Di saat mereka mengalami kesulitan. Mereka berbuat syirik kepada Allah di saat mereka mengalami kesenangan. Ketika mereka sulit, mereka minta kepada Allah. Itu syirik zaman dahulu. Kalau yang syirik zaman sekarang, lagi senang dan susah, mereka menyekutukan Allah. Kalau zaman dahulu, orang-orang berbuat syirik, mereka ketika mengalami kesulitan, ibadah kepada Allah. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut, wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka ketika mereka menaiki perahu, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik. Ya, perhatikan, kaum musyrikin pada zaman dahulu, mereka berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Di saat senang, di saat sulit, di saat susah, mereka minta kepada Allah. Bahkan Allah menyebutkan mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi di saat senang mereka berbuat syirik. Kalau umat yang ada sekarang ini, antum lihat, di saat senang, di saat susah, datang ke kubur-kubur minta. Berbuat syirik mereka di saat apa? Senang yang sulit. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka menyekutukan Allah, mencari orang-orang apa? Soleh. Yang dicari orang soleh untuk mereka ibadahi, orang soleh. Seperti Lata, itu orang yang baik, karena setiap haji dia membuat roti dibagi jamaah haji oleh dia. Meninggal karena dia orang baik, disembah patung Lata. Dan begitu juga yang lain. Tapi kalau orang yang berbuat syirik pada zaman sekarang, bukan hanya orang soleh yang disembah, didatangi ke kuburnya diminta apa? Orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang gak sholat, sampai kerbau pun disembah. Dibilang kiai selamat oleh mereka. Kalau dulu orang musyrikin gak mau dia beribadah kepada selain Allah kecuali orang soleh. Mereka syirik. Sama, ini kita bicara soal orang-orang yang berbuat syirik. Semuanya batil.
semuanya kufur. Gitu. Mereka berbuat syirik, tapi mereka cari orang soleh untuk mereka sembah. Kalau orang jahat mereka nggak mau. Kalau yang sekarang yang disembah oleh manusia, ya semuanya nggak sholat disembah juga, karena dibilang kiai atau dibilang habib, meskipun dia berbuat kejahatan, nggak sholat Jumat, minum khamar, tetap disembah, datang ke kuburnya. Yang nggak sholat tetap datang ke kuburnya. Bahkan binatang pun disembah. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Atau kalau mau tambahkan lagi yang ketiga, itu baru dua ya. Yang ketiga, orang musyrikin pada zaman dahulu mengetahui tentang makna la ilaha illallah, makanya mereka nggak mau. Mereka tahu. Kalau yang sekarang tidak tahu tentang kalimat la ilaha illallah. Diucapkan, dinyanyikan, dan segala macam, tapi mereka nggak tahu tentang mana ini. Makanya kita harus tahu tentang rukun ini. Rukun la ilaha illallah artinya kita wajib menafikan semua yang disembah oleh manusia. Kita mengingkari orang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa saja, semuanya batil. Semuanya nggak benar, semuanya sesat, semuanya kufur, semuanya syirik. Kita wajib meyakini bahwa itu nggak benar semuanya. Nggak boleh kita benarkan dengan alasan apapun juga. Dengan alasan tawasul, dengan alasan syafaat, atau dengan alasan orang soleh. Nggak bisa semuanya. Semuanya batil. Sebab kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Karena mereka beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Kita wajib yang kedua menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Itsbatul ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Dan gak akan sempurna tauhid kita kepada Allah kalau tidak ada pengingkaran kepada selain Allah. Saya ulangi lagi, tolong dengarkan. Dan tidak akan sempurna tauhid kita, bahkan gak benar tauhid kita kalau tidak ada pengingkaran kepada selain Allah. Kita wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Wajib kita ingkari. Dan kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini tauhid, ini makna yang benar dari kalimat Allah. Dan ini rukun dari la ilaha illallah. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang rukun ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim." Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kokoh. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Rukun di sini, "Faman yakfur bit-taghut," ini nafi. Karena Allah dua rukunnya, nafi dan itsbat. Faman yakfur bitaghut, ini nafi. Barang siapa yang kufur kepada tagut, barang siapa yang ingkar kepada tagut, barang siapa yang mengingkari semua yang disembah selain Allah. Barang siapa yang mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, ini itsbat. Wa yu'min billah artinya itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Maka kata Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh. Lam fisama laha, tidak akan terpisah dia. Kuat. Kalau dia sudah paham kalimat ini, dia mengucapkannya, meyakininya, dan dia ucapkan dengan jujur dan dia mengamalkannya, dia berpegang dengan tali yang amat kokoh. Meskipun diancam, meskipun disiksa, tetap dengan kalimat ini. Meskipun dibakar, tetap dengan kalimat ini. Kokoh dia. Makanya antum lihat, kita ini belum seberapa dibandingkan umat-umat terdahulu dan juga dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW. Antum lihat bagaimana tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun. Begitu Nabi Musa alaihissalam memberikan hujjah kepada dia tentang wajibnya beribadah kepada Allah, tentang perbuatan mereka itu enggak benar, maka mereka sempat bingung. Begitu Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizat yang besar, tongkat yang dilempar menjadi ular yang besar memakan semuanya, sihir mereka, sujud mereka, beriman kepada Allah, mengetahui tentang makna kalimat la ilaha illallah. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Firaun, saya akan potong kamu dengan bersilang, tangan dan kaki dipotong. Mereka siap untuk dipotong dan mereka siap untuk mati. Jadi kalimat ini kokoh betul dalam hati mereka.
Karena mereka yakin hanya satu Allah yang disembah. Selain Allah tidak ada yang disembah. Meskipun disiksa. Seperti Masyitah, tukang sisirnya, anaknya Firaun. Ketika dia membaca Bismillah, apakah ada Tuhan selain Bapakku? Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan Bapakmu Allah SWT. Diadukan kepada bapaknya, disiksa. Dia dan anaknya disiksa. Dilempar satu persatu ke dalam api. Siap dia. Karena dia yakin hanya Allah saja yang disembah. Selain Allah semuanya batil. Siap dia disiksa. Begitu para sahabat radhiyallahu anhum ketika mengucapkan kalimat tahu tentang rukun kalimat ini, siap dia. Seperti siapa? Seperti Sumayyah. Seperti Yasir, bapaknya Ammar radhiyallahu anhum ajmain. Ketika mengucapkan kalimat ini yakin dengan kalimat ini. Meskipun disiksa sampai dibunuh, tetap tegar dengan kalimat ini. Dia sudah berpegang dengan tali yang amat kokoh, kuat, menghunjam dalam hatinya. Dia yakin kalimat yang benar. Meskipun mereka disiksa tetap. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika melihat Yasir, Sumayyah, dan juga Ammar dalam keadaan demikian, Nabi mengatakan kepada mereka semuanya, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena jaminan kamu adalah surga. 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 Jaminannya surga. Kalimat ini la ilaha illallah. Belum ada kewajiban salat yang 5 waktu. Belum ada kewajiban puasa. Belum ada kewajiban zakat. Belum ada kewajiban haji, belum ada. Tapi dengan kalimat ini Allah masukkan mereka ke dalam surga. Makanya kita harus paham dengan kalimat la ilaha illallah. Ini dasar dalam kita berpijak, dasar dalam kita beramal, dasar dalam kita melakukan semua amal kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl di ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Kalimat ini ada nafi dan ada itsbat. Itsbat dari kalimat an i'budullah. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nafi wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Artinya tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Baru mereka itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hidayah dengan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Kemudian para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka juga mendakwakan demikian. Semuanya. Seperti Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 65 dan seterusnya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka, ia berkata, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Tidak ilah sesembahan bagimu selain Allah. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Untuk melihat di halaman 122. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan aku, melainkan Allah. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Jadi semua rasul, semua nabi yang Allah utus ke muka bumi, semua nabi yang Allah utus ada 124.000 nabi. Rasul 313 Rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua dakwanya dakwah tauhid. Dan wajib kita memulai dakwah tauhid. Bukan kalau kita katakan melaksanakan dakwah tauhid, kita enggak membahas tentang masalah sholat. Tetap kita bahas. Tentang masalah fikih kita bahas. Tapi yang paling penting apa?
dasarnya tauhid dulu. Itu paling penting. Jadi dakwah yang harus kita hidupkan dakwah tauhid agar umat memahami tentang kalimat la ilaha illallah. Agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini yang harus kita dakwakan pertama kali sebelum yang lainnya. Agar umat ini paham. Begitu juga sabda Nabi SAW. Sabda Nabi SAW antum lihat di halaman 122 hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bersabda SAW, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah azza wa jal." Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan hisab perhitungannya diserahkan kepada Allah. Nabi juga bersabda, "Man wahhadallah wa kafara bima yu'badu min dunihi, haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah azza wa jal." Barang siapa yang mengesahkan Allah dan mengingkari ilah sesembahan selain Allah, maka haram harta dan darahnya, dan hisab perhitungannya diserahkan kepada Allah. Arti maksudnya di sini haram harta dan darahnya, nggak boleh mereka diperangi, nggak boleh mereka dibunuh, nggak boleh mereka diambil hartanya sebagai ghanimah, nggak boleh, nggak boleh diperangi, karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan untuk perhatikan lagi di sini bahwa Nabi menyebutkan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, wajib dia ingkari. Enggak boleh kita membenarkan agama selain Islam, enggak boleh. Enggak boleh kita benarkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Enggak boleh juga yang namanya dia seorang dai, ceramah di gereja, enggak boleh. Pengingkaran dia wajib mengingkari. Bukan dia membenarkan, wajib mengingkari. Bukannya masuk ke gereja atau ke kelenteng untuk ceramah menasihati mereka, enggak bisa. Mereka dinasihati agar mereka mengingkari semua sesembahan selain Allah. Bukan dikatakan di gereja itu bahwa Islam dengan Nasrani itu sama. Islam dengan Hindu, Buddha, Konghucu sama. Ini enggak benar. Ini dai-dai yang sesat dan menyesatkan umat. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku aimmatal mudillin, imam-imam, tokoh-tokoh, para penyeru yang menyesatkan umat, kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lain dari sahabat Thauban radhiyallahu an. Jadi yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW yaitu tokoh-tokoh, dai-dai, para penyeru yang mengajak kepada kesesatan. Nah, itu yang Nabi khawatirkan. Nggak boleh kita membenarkan agama yang lain, sesembahan yang lain, nggak boleh. Hanya satu yang wajib disembah dan diibadahi hanya Allah SWT. Makanya Nabi Muhammad SAW mendakwakan kepada ahlul kitab. Karena ahlul kitab Yahudi dan Nasrani di dalam kitab mereka Taurat dan Injil itu dijelaskan di dalam kitab itu untuk beribadah hanya kepada Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan tidak boleh menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan, tidak boleh. Maka Nabi disuruh oleh Allah SWT di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, di ayat 64 Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabin min dunillah fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun." Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 64. "Qul ya ahlal kitabi," wah, katakanlah Muhammad kepada mereka, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Wahai ahlul kitab, ta'alau, kemari.
ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah saja. Wajib itu disampaikan kepada mereka. Tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Yang ketiga, wala yattaqida ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Itu yang harus disampaikan kepada mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Bukan kita membenarkan ajaran mereka, nggak boleh. Nggak boleh membenarkan ibadah mereka, tidak boleh. Kita harus berlepas diri dengan semua sesembahan selain Allah. Kita wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir." Dzalika bi anna Allah wal haqq. Yang demikian bahwa Allah satu-satunya yang hak. Allah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Bahwa apa yang mereka seru selain Allah itu adalah batil. Wa anna Allah wal aliyyul kabir, dan hanya Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Jadi konsekuensi dan rukun dari kalimat Allah yaitu seorang muslim yang sudah jelas mengucapkan kalimat tauhid, maka ia wajib menolak dan wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah dan diibadahi selain Allah adalah batil. Dan ia pun wajib menetapkan bahwa satu-satunya yang benar dan wajib diibadahi hanya Allah saja. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh kepada selainnya. Ini rukun dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian tentang syarat-syaratnya, nanti antum bisa baca penjelasan ayat-ayatnya dan juga dalilnya. Syaratnya di sini ada 7, ada yang menambahkan jadi 8. Jadi syarat yang pertama al-ilmu, itu mengetahui. Saya ringkas saja, nanti antum bisa baca sendiri. Kemudian yang kedua yakin, meyakini tentang kalimat ini. Dan tidak boleh ada keraguan sama sekali, nggak boleh ragu. Yakin dengan kalimat ini. Hanya Allah satu-satunya yang diibadahi, selain Allah semuanya batil. Yang ketiga qabul, menerima kalimat ini secara mutlak. Yang keempat inqiyad, tunduk dan patuh. Sebagai konsekuensi dari kalimat ini, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sidq, jujur. Yang kelima sidq, yaitu jujur, tidak dusta seperti orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu mereka pendusta. Yang keenam ikhlas, yaitu kita memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah saja. Yang ketujuh mahabbah, cinta. Kita mencintai kalimat ini, mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari kecintaan kepada yang ada. Jadi wajib kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan kufur, ingkar terhadap sesembahan selain Allah. Kita wajib mengingkari semua sesembahan selain Allah. Ini tentang rukun dan syaratnya yang wajib kita ketahui. Kemudian bagaimana kita mewujudkan, merealisasikan kalimat tauhid ini? Kita harus mewujudkan kalimat ini. Ini masalah yang penting ya. Orang banyak mengucapkannya, mengetahui tentang rukunnya, mengetahui syaratnya, tapi dia belum mewujudkannya. Maka harus diwujudkan. Bukan sekedar tahu, tapi bagaimana meyakininya dan mentatbiknya, mengaplikasikannya, mengamalkannya, mempraktekannya dari kalimat ini. Antum perhatikan tentang merealisasikan kalimat tauhid. Halaman 138, 139.
Saya bacakan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Ini harus dibaca ini oleh para dai, para ustadz, ya, apalagi kiai. Baca ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang kalimat tauhid dalam syarahnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid, syarah kitab tauhid. Di bab ini, di bab tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, fa inna tahqiqa tauhid tahdhibuhu wa tasfiyatuhu min asy-syirkil akbar wal asghar wa min al-bid'ah al-qawliyah al-i'tiqadiyah wal bid'ah al-fi'liyah al-amaliyah wa min al-ma'asi وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه ولا يستشرف إليهم بقلبه ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله متبعا فيها رسول الله والناس في هذا المقام العظيم درجات ولكل درجات مما عملوا وليس تحقيق توحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق ولا بالحلي العاطلة وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة فمن حقق توحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها fil babi sabiq bi akmaliha wallahu a'lam. Untuk melihat artinya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan dari merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid adalah membersihkannya dari syirik besar maupun syirik kecil, dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan, dan niat. Juga dengan menghindar dari perbuatan syirik yang besar yang membatalkan tauhid dan syirik yang kecil yang meniadakan kesempurnaannya. Serta menghindar dari perbuatan bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, meniadakan kesempurnaannya dan mencegah dari mendapatkan pengaruhnya. Barang siapa yang merealisasikan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, tauhid dan ikhlas dan dibenarkan dengan amalan, dia tunduk kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan tidak mengotorinya dengan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, bahkan termasuk orang-orang yang pertama memasuki dan menempatinya. Dan di antara keistimewaan yang menunjukkan akan perwujudan tauhid adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan kuatnya tawakal kepadanya, yang mana dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk di dalam setiap urusannya, tidak meminta kehormatan dari mereka serta tidak minta-minta kepada mereka baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Sebaliknya, kondisi lahir dan batinnya, perkataan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, dan seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manusia dalam posisi ini bertingkat-tingkat.
Yang keempat, mewujudkan tauhid bukan dengan angan-angan dan dakwahan yang kosong dari kenyataan, tidak juga dengan kekaguman yang sepi dan tindakan yang nyata, akan tapi ia dirahasiakan dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan, serta dibenarkan oleh akhlak yang indah dan amal-amal yang saleh yang mulia. Maka siapa saja yang merasakan tauhid sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, niscaya dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak lagi sempurna. Antum perhatikan di sini. Ini ada 4 poin. Tolong antum catat dan perhatikan. Ya, tentang bagaimana kita mewujudkan tauhid. Antum perhatikan di sini. Yang pertama di sini, yang dimaksud dengan mewujudkan tauhid, membersihkan dari syirik besar, syirik kecil. Kita wajib membersihkannya dari syirik besar, syirik kecil. Syirkun akbar maupun syirkun asghar. Dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dan bid'ah berupa perbuatan. Ya, perkataan, keyakinan ini harus kita hindari. Seperti apa? Bid'ah berupa perkataan, keyakinan. Contohnya seperti mengatakan Quran itu makhluk. Ini bid'ah berupa perkataan dan keyakinan. Atau perkataan dan juga keyakinan mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu bisa memberikan manfaat atau bisa mencegah bahaya. Ini bid'ah bentuknya perkataan dan keyakinan. Orang yang sudah mati nggak bisa apa-apa. Selagi dia masih hidup saja nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa melakukan bahaya. Apalagi dia sudah mati. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah mati, apakah nabi, apakah kiai, apakah ustadz, apakah habib, dia bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup, bisa melakukan bahaya. Ini keyakinan yang batil, syirik akbar ini. Perhatikan itu. Atau dia punya keyakinan atau perkataan dan keyakinan yang dia mengatakan bahwa ada orang yang mengetahui perkara yang gaib. Ini syirkun akbar. Karena nggak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah Taala. Nggak ada yang tahu yang gaib. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada kiai atau ustadz atau habib dia mengetahui yang gaib, maka dia telah menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 65. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Makanya kalau ada orang-orang yang mengatakan yang gaib, maka mereka ini adalah telah berbuat kekufuran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa war Rasail, Syekh Utsaimin di juz yang kedua, beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa ada seorang manusia mengetahui yang gaib, maka dia kafir. Kafir. Karena dia menyamakan apa? Dengan Allah Taala. Karena nggak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib, tidak tahu. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, Allah sebutkan juga dalam surah Al-A'raf. Wah, Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib sama sekali. Ini wajib nih kita perhatikan bahwa kita harus bersihkan diri kita dari syirik besar, syirik kecil, dari bid'ah berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan. Kalau ini banyak ya, ribuan bid'ah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, tentang ziarah kubur aja banyak dah bid'ahnya. Tentang kematian, tentang jenazah aja itu ratusan bid'ahnya. Belum lagi yang lain dalam sholat, banyak bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Dan masih banyak lagi yang lain yang dilakukan oleh manusia. Kemudian juga dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Kalau kita mentauhidkan Allah, kita mesti takut kepada Allah. Kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mestinya takut kepada Allah. Hati-hati dalam berbuat maksiat. Bukan berani. Kalau sekarang banyak orang berani dengan berbuat maksiat. Seolah kalimat yang dia ucapkan itu gak ada arti apa-apa. Mestinya dia takut hanya kepada Allah. Allah maha melihat.
Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah mengetahui tentang isi hatinya. Dia hati-hati, takut dia kepada Allah. Makanya sering saya sampaikan di majelis ilmu, setiap kita ngaji, setiap kita nuntut ilmu, mesti bertambah keyakinan kita kepada Allah. Tambah ketaatan kita kepada Allah, tambah iman kita kepada Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah amal kita yang soleh, amal kita yang baik. Setiap ngaji, bukan tambah keras hati kita, bukan. Tambah tunduk, tambah tunduk, tambah takut kepada Allah, bukan tambah berani. Jadi jauh dari perbuatan dosa dan maksiat itu banyak, banyak sekali. Dan antum bisa lihat nanti penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau jelaskan itu bahaya dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian dilanjutkan di sini, yaitu dilakukan dengan menyempurnakan keikhlasan kepada Allah. Setiap perkataan, perbuatan dan niat, menghindar dari perbuatan syirik yang besar yang membatalkan tauhid, dan juga dia menghindar dari perbuatan syirik yang kecil yang menandakan kesempurnaannya. Dan juga dia menjauhkan perbuatan bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid. Jadi bid'ah dan maksiat mengotori tauhid, menghilangkan kesempurnaan tauhid, dan mencegah kita dari mendapatkan pengaruh dari tauhid. Maka banyak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah nggak berpengaruh dalam kehidupannya. Karena apa? Ya dikerjakan bid'ah, dikerjakan maksiat, nggak ada athar. Tapi lihat umat-umat terdahulu, mereka mengucapkan kalimat ini luar biasa, mendorong dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mendorong dia untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena apa? Pengaruh dari kalimat ini. Coba kita merenungi lagi. Antum sekarang yang hadir semuanya ini, yang ngaji, coba merenungi lagi. Antum sudah mengucapkan kalimat ini, berpengaruh nggak dalam hati? Mesti punya pengaruh dalam kehidupan kita, merubah kehidupan kita kepada lebih baik. Makanya antum lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dulunya jahiliyah, berbuat semua maksiat mereka berbuat. Maksiat semua mereka berbuat. Begitu mereka masuk Islam, luar biasa mereka. Berubah semuanya. Kehidupannya berubah. Terus berbuat kebajikan, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhkan semua kesyirikan, menjauhkan semua maksiat, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, takut kepada Allah. Mestinya pengaruh dalam kehidupan kita. Yang kedua, barang siapa yang mewujudkan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, tauhid dan ikhlas, dan dibenarkan dengan amalan, tunduk kepada perintah Allah, tidak mengotorinya dengan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, maka ia akan masuk surga tanpa hisab, bahkan termasuk orang-orang yang pertama masuki dan menempatinya. Jadi kalau sudah kita mengucapkan kalimat tauhid ini dengan ilmu, keyakinan, kejujuran, keikhlasan, dan kita lakukan amalan, melakukan perintah-perintah Allah, dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita harus berusaha terus bagaimana kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Maka orang yang seperti ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ketiga, di antara keistimewaan yang menunjukkan akan perwujudan tauhid ini adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sempurna dia taat kepada Allah. Kemudian kuatnya tawakal kepada Allah. Taatnya sempurna kepada Allah dan kuatnya tawakal kepada Allah. Di mana dia tidak malingkan hatinya kepada makhluk di dalam setiap urusannya. Tidak meminta kehormatan dari mereka, tidak minta-minta kepada mereka, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ini sering saya sampaikan ini. Minta-minta dalam Islam hukumnya haram dalam Islam. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat tauhid ini, nggak boleh kita minta-minta pada manusia. Hati kita nggak boleh condong kepada manusia. Kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba manusia. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Dan ini sering saya sampaikan, tidak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Mengharapkan kepada Allah. Antum beribadah, mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan dari manusia. Kita nuntut ilmu saja, nuntut ilmu aja. Nggak boleh kita mengharapkan sesuatu dari dunia, nggak boleh. Nuntut ilmu. Apalagi kita mengajar, berdakwah, kita jadi imam, jadi muadzin,
kita menolong orang, nggak boleh mengharapkan sesuatu dari mereka, tidak boleh. Semua harus karena Allah SWT. Harapkan ganjaran dari Allah. Balasan dari manusia cuma sekedarnya. Tapi balasan dari Allah ganjaran yang berlipat ganda dunia dan akhirat. Makanya harus kita ingat ini. Jangan mengharapkan dari manusia, jangan. Jangan minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Dan ini merusak tauhid kita kepada Allah. Merusak. Kita menyakiti diri kita dan menyakiti orang yang kita minta. Nggak boleh minta-minta dalam Islam. Hukumnya haram dalam Islam. Dan orang yang minta-minta di hari kiamat nggak ada mukanya itu. Nggak ada mukanya. Walaysa fi wajhi muz'atul lahmin. Barang siapa yang minta-minta nanti dari kiamat nggak ada mukanya, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi harus perhatikan, kalau kita sudah bertauhid kepada Allah, mestinya kuat tawakal kita kepada Allah. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Kita harus yakin yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki kita adalah Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Dan semua kita lakukan lahir batin kita cinta dan benci karena Allah. Semua mengharapkan wajah Allah, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, mewujudkan tauhid bukan dengan angan-angan, bukan dengan dakwaan yang kosong, juga bukan dengan kekaguman yang sepi dari tindakan yang tak, tapi ia diwujudkan dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan, kemudian dibenarkan dengan akhlak yang indah dan amal-amal soleh yang mulia. Nah, harus dibuktikan kita dengan akhlak yang mulia dan amal soleh yang indah. Bab yang kelima, kita masuk bab yang kelima. Jadi tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan makhluk ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha warazzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Dan aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki pada mereka. Dan terus menerus. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah. Dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi kalau rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Kalau asma wa sifat itu berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tauhid rububiyah artinya semua perbuatan Allah. Allah sebagai Khalik, kita meyakini, mengimani bahwa Allah sebagai Khalik, pencipta. Allah sebagai Razik, pemberi rezeki. Allah sebagai Malik yang memiliki langit dan bumi. Allah sebagai Mudabbir yang mengatur alam semesta. Allah Muhyi, Allah Mumit. Allah yang menghidupkan, Allah matikan. Allah yang mentakdirkan seluruh apa yang terjadi di langit dan di bumi dan di antara keduanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita wajib mengimani itu. Jadi kalau kita sudah memahami tentang tauhid rububiyah dengan keimanan yang benar, kita tenang hidup kita ini. Kita yakin Allah yang menciptakan, mesti Allah pasti memberikan rezeki, nggak mungkin sudah. Sekecil apapun makhluk yang Allah ciptakan, pasti Allah memberikan rezeki. Dan dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Seluruh manusia ini, seluruh makhluk ini, dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis baru dimati. Ini maha adilnya Allah dan maha kasih sayangnya Allah SWT. Maka wajib kita yakin. Maka jangan takut kita dengan rezeki. Wajib kita ikhtiar mencari rezeki, wajib mencari nafkah. Kita yakin kalau orang yang berbuat dosa dan maksiat dikasih rezeki oleh Allah, yang berbuat syirik, orang kafir kasih, apalagi kita yang ruku dan sujud pasti dikasih rezeki oleh Allah. Harus yakin.
Maka jangan mengharapkan sesuatu dari manusia dan jangan minta-minta kepada manusia, minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Yakin. Jangan minta-minta. Ini merusak rububiyahnya kita kepada Allah. Begitu juga tentang apa yang terjadi di langit dan di bumi. Tentang kematian, tentang musibah. Yakin Allah yang mentakdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang berbuat semuanya. Wajib meyakini itu. Ini tauhid rububiyah. Ini diyakini oleh siapa? Oleh kaum musyrikin. Tapi tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam. Mereka kaum musyrikin mengakui. Ayatnya banyak. Ya, tentang masalah ini. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, untuk melihat di halaman 148, andai saja keimanan kepada tauhid rububiyah ini dapat menyelamatkan, tentulah para penyembah berhala, orang-orang musyrik telah diselamatkan. Akan tapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, ini dakwanya para nabi, para rasul, agar manusia beribadah hanya kepada Allah, agar manusia mentauhidkan Allah, seperti ayat yang tadi sudah saya bacakan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul awalnya adalah beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Semua rasul mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Maka dakwah kita pun demikian. Enggak boleh lepas tuh dakwah kita. Setiap dakwah ajak umat ini untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat. Yaitu kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat Allah. Semua nama dan sifat Allah semuanya baik dan semuanya indah. Enggak boleh kita mengingkari nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita mentakwil, memalingkan dari makna yang sebenarnya atau lafaz yang sebenarnya kepada lafaz atau makna yang lain, enggak boleh. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, enggak boleh. Tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, tidak boleh. Enggak ada yang tahu. Sebagaimana orang tidak tahu tentang zat Allah, begitu juga orang tidak tahu tentang sifat Allah. Kita wajib mengimani semuanya. Makanya kata ulama salaf, amiruha kama ja'at bila kaif. Tetapkan semua nama dan sifat Allah, jangan menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Makanya para ulama salaf menetapkan semuanya. Kalau disebutkan Allah itu berkuasa, kita wajib menetapkan demikian. Kalau disebutkan bahwa Allah itu di atas langit, di atas arasy, wajib kita menetapkan. Enggak boleh kita mengingkari. Wajib kita tetapkan demikian. Kalau disebutkan tentang wajah Allah, kita wajib tetapkan. Disebutkan tentang tangan Allah, Allah turun ke langit dunia, kita wajib menetapkan. Enggak boleh kita takwil, enggak boleh kita samakan dengan makhluknya, enggak boleh kita ingkari, enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana. Ini kaidahnya saya sebutkan, nanti antum bisa baca di halaman 159 sampai halaman 164. Halaman 159 sampai halaman 164. Kemudian bab ke-6 itu tentang keutamaan tauhid. Ini enggak perlu saya sebutkan karena banyak keutamaannya. Sekarang kita bahas bab yang ke-7 tentang syirik. Bab kalau tauhid lawannya syirik. Definisi syirik antum lihat di halaman 180. Di halaman 180. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah serta asma wa sifat. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Jadi syirik itu menyamakan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Atau berdoa kepada selain Allah, atau menyekutukan Allah, itu namanya syirik. Syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim. Syirik merupakan dosa besar yang paling besar,
kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Luqman berkata kepada anaknya, sebagaimana Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan kalian berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Kezaliman yang amat besar. Jadi kezaliman yang paling zalim adalah syirik, dan dosa yang paling besar adalah syirik. Maka Nabi menyebutkannya tentang akbarul kabair. Untuk melihat hadisnya di halaman 181, 182. Nabi bersabda SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Sampai 3 kali Nabi sebutkan. Qalu bala ya Rasulullah, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qaula az-zur qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengulang 3 kali. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar syirik, menyekutukan Allah, yang pertama. Yang kedua, durhaka pada kedua orang tua. Kemudian beliau bersandar lalu duduk tegak. Tadinya bersandar kemudian duduk. Beliau berkata, yang ketiga, hati-hati dengan perkataan dusta. Hati-hati berkata dusta, menjadi saksi palsu, hati-hati. Berarti yang lain qaul zur wa syahadatuz zur. Dan beliau terus mengulang-ulang sampai kami mengatakan mudah-mudahan beliau diam. Jadi syirik ini dosa besar yang paling besar. Dan orang yang berbuat syirik, dosanya nggak akan diampuni oleh Allah SWT. Antum lihat ancamannya banyak dalam Al-Quran. Antum lihat di halaman 184 dan seterusnya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah mengadakan dosa yang paling besar. Orang yang berbuat syirik diharamkan bagi dia masuk surga. Orang yang berbuat syirik dihapuskan seluruh amalnya. Orang yang berbuat syirik halal darah dan hartanya. Ini yang berkaitan dengan syirik besar. Jadi syirik, dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Kemudian nanti ada syirkun asghar. Syirik yang kecil seperti apa? Seperti riya. Ingin dilihat oleh orang dalam beramal, pamer kepada orang. Ini riya. Atau dia bersumpah dengan selain nama Allah. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairi faqad kafara asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau dia berbuat syirik. Bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Antum lihat di halaman 197. Bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Yang pertama, meminta suatu maslahat atau dijauhkan dari mudarat kepada kuburan tadi. Apakah kuburan Nabi, Habib, Wali, Kiai dan lainnya. Bernadar menyembelih hewan untuk mereka. Ini saya tanya kepada antum, ini masih ada atau tidak? Masih ada di tengah kaum muslimin. Masih jutaan kaum muslimin datang ke kubur-kubur wali atau kubur kiai atau habib atau yang lain, mereka minta di sana. Minta apa? Minta disembuhkan penyakitnya, minta dagangannya supaya laris, supaya minta enteng jodohnya, minta supaya naik jabatannya, atau minta supaya partainya tambah banyak pengikutnya. Atau yang lain. Ini masih ada. Ini perbuatan syirkun akbar. Perbuatan syirkun akbar. Yang kita wajib mengingatkan mereka. Enggak boleh dibiarkan.
Artinya wajib dari Majelis Ulama Indonesia, para dai, para ustadz mengingatkan hal seperti ini. Masih banyak lakukan kaum muslimin. Menyembelih, bernazar untuk penghuni kubur, tawaf di kuburan. Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Kalau sudah sampai hujjah pada dia dan tetap melakukan, keluar dari agama Islam ini. Karena ini termasuk pembatal keislaman, nawaqidul Islam. Kemudian yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun-dukun. Yang pertama ini, antum perhatikan lagi. Bahwa yang mereka datangi, yang mereka minta, ini Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa mereka nggak bisa apa-apa. Orang yang sudah mati nggak bisa apa-apa. Allah sebutkan dalam surah Fatir. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun setipis kulit ari. Artinya mereka gak mampu untuk menciptakan apa-apa. Mereka gak bisa menciptakan apa-apa sama sekali. Mereka diciptakan oleh Allah. Jika kalian berdoa meminta kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar. Seandainya mereka mendengar, mereka nggak bisa menjawab. Dan nanti pada hari kiamat, dia akan mengingkari kesyirikan kalian, kekufuran kalian, dan nggak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang Maha mengetahui. Maka Allah menyebutkan orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, mereka adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Dan tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini. Kata Allah, tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan apabila nanti dikumpulkan, mereka akan jadi musuh. Antara orang yang meminta dengan yang diminta akan jadi musuh pada hari kiamat nanti. Dan mereka lalai dari doanya orang-orang yang meminta kepada mereka. Jadi Allah sebutkan dalam beberapa ayat bahwa mereka nggak bisa memberikan manfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah Yunus di ayat 106, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa melakukan bahaya. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang yang zalim, orang yang berbuat syirik. Orang zalim artinya orang yang berbuat syirik. Kemudian yang kedua, mempercayai, mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, tukang ramal, dan yang sepertinya. Meminta perlindungan kepada jin. Ini semuanya syirik. Mendatangi dukun, hukumnya haram dalam Islam. Dosa besar. Orang yang datang ke dukun, paranormal, orang pintar, nggak diterima sholatnya selama 40 malam. Man ata arrafan fasalun syai'in lam tuqbalau sholatun arba'ina laila. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, orang pintar, didatangi, maka nggak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Muslim. Nggak boleh. Cuma sayangnya sekarang ini banyak orang jadi tukang ramal. Ya. Ketika ada pertandingan bola, jadi tukang ramal, dia jadi dukun. Ketika ada pemilu, jadi tukang ramal, jadi dukun. Ketika ada isu politik, isunya yang dimunculkan Syiah. Nanti Indonesia akan jadi seperti Suriah tahun segini. Ini namanya dukun. Tukang ramal. Bukan seorang muslim yang baik yang seperti ini.
Ini dukun, sekarang banyak dukun-dukun ini. Katanya udah ngikuti Quran Sunnah alaman Haji Salaf. Kok jadi dukun sekarang? Ngeramal. Syiah akan berkuasa, nanti Syiah akan begini. Ini tukang ramal. Kayaknya kita nggak yakin kepada Allah. Kalau Syiah ada, Khawarij juga ada, Mu'tazilah juga ada, penyembah kubur juga banyak. Ahlul bidah juga banyak. Kenapa kita takut kepada satu, takut sama yang lain tidak? Semua harus kita khawatirkan. Mereka berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Tapi kita tetap tawakal kepada Allah. Kalau kita sabar dan kita tawakal kepada Allah dan takwa, nggak akan bisa membahayakan tipu daya mereka sama sekali. Yakin kepada Allah. Cuma nggak yakin. Kenapa? Nggak paham tentang la ilaha illallah. Jadi tukang ramal sekarang. Tukang ramal. Jadi hati-hati ini. Ini setan masuk yang tadinya dikasih hidayah sesat sekarang ini. Bahkan dimasukkan lagi di media sosial. Gitu. Nanti tahun segini kalau nggak milih ini, tahun lalu tuh kalau nggak milih ini nanti kita akan disembelih kata mereka. Ini tukang ramal, dukun, katanya udah sekolah, udah dapat gelar, serenceng gelarnya. Tapi kok jadi dukun? Na'udzubillah, nas'alullah salam wal afiyah. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. La haula wa la quwwata illa billah. Mesti tambah yakin kepada Allah. Allah sebutkan di tengah-tengah tentang ayat perang Badar. Dan juga Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Seandainya kalian sabar dan takwa kepada Allah, tidak akan bisa membahayakan tipu daya mereka, makarnya mereka, rencana mereka nggak akan bisa membahayakan kalian kata Allah Taala. Allah mengetahui semuanya, Allah mengetahui. Kita harus yakin kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jangan menyandarkan kepada ilmu pengetahuan kita, jangan kepada orang banyak, jangan kepada pendapat, yakin kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Kan kita sudah keluar rumah kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kok nggak yakin, masih takut kepada segelintir orang, kelompok yang sesat. Kita katakan memang sesat mereka, tapi banyak juga yang sesat bukan selain mereka banyak. Kenapa ini dimunculkan? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Gitu. Isu-isu politik yang nggak benar. Kita harus kembali kepada akidah yang benar, tauhid yang benar. Coba baca lagi, pelajari lagi dari awal lagi, ya. Kemudian diantaranya lagi bentuk kesyirikan, mempercayai jimat, tongkat, tangkal, susuk kekuatan, pusaka, barang sakti, ramalan bintang dan yang lainnya. Ini masih banyak. Jimat-jimat, tongkat, tangkal-tangkal, ini gak ada manfaat sama sekali. Dan Nabi menyebutkan inna ruqa wat tamaima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal itu syirik. Gak boleh kita bergantung kepada selain Allah, gak boleh. Kepada manusia aja gak boleh, apalagi kepada benda mati yang gak bisa memberikan manfaat, gak bisa menolak bahaya. Kemudian yang keempat juga mempercayai menggunakan jampi-jampi pelet dan guna-guna gak boleh. Ini kesyirikan merupakan maksiat yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni Allah jika pelaku syirik itu mati di atas syirik dan tidak bertaubat kepada Allah. Ini saya sebutkan juga akibatnya. Kemudian tentang syahadat Muhammad Rasulullah sedikit. Ya, sedikit saya mau jelaskan. Ini penting. Kita sudah mengucapkan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dan kita harus bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Nah, konsekuensi kita dalam kesaksian kita tentang Nabi Muhammad utusan Allah, saya sebutkan tentang masalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW, antum lihat di halaman 221. Iman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, jadi kita sudah bersaksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Yang pertama kita wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani beliau.
meyakini bahwa beliau diutus oleh Allah SWT, dan beliau Nabi dan Rasul yang terakhir, dan beliau diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dan sudah menjelaskan semua agama ini kepada umat manusia. Yang kedua, ta'atu fima amar, kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Semua yang Rasul perintahkan kita wajib mentaatinya, dan ini yang akan membawa kepada keselamatan. Kalau Rasulullah perintahkan apa aja bentuknya, yang pertama kali tauhid kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Kemudian sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya kita wajib taati. Umayyah Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memelihara jenggot. Yang menyeru siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah, u'ful liha wa arkhul liha. Kata Rasulullah, u'ful liha, arkhul liha wa khaliful majus. Piara jenggot kalian, panjangkan jenggot kalian, tidak akan melayani orang-orang majusi. Kalian menyalahi orang-orang musyrikin. Ini perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah Rasulullah wajib ditaati. Jangan sekali-kali melecehkan perintah Rasulullah. Jangan menghina. Yang mencontohkan Rasulullah, yang paling banyak jenggotnya, tebalnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memerintahkan. Orang yang menyalahi perintah ini menyalahi perintah Rasulullah. Kemudian dia menyerupai orang-orang musyrikin. Yang ketiga, dia menyerupai wanita. Yang keempat, dia merubah ciptaan Allah. Kalau orang mencukur jenggot, yang pertama dia menyalahi perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya. Maksiat dia, dosa besar. Yang kedua, dia telah berbuat merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Bab laki-laki secara umum itu berjenggot, perempuan tidak berjenggot. Maka yang ketiga, kalau dia tidak memeliharanya, dengan dia mencukurnya, dia sama dengan perempuan. Dengan Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi ini harus perhatikan. Ini perintah Rasulullah wajib ditaati. Maka di zaman Rasulullah ketika ada seorang yang dia makan atau dia minum dengan tangan kiri, kidal. Nabi suruh apa dengan tangan kanan? Nggak mau dia. Nggak boleh orang makan, minum tangan kiri, hukumnya haram. Nabi suruh tangan kanan. Ketika dia nggak mau, kalau gitu kamu nggak bisa mengangkat tangan kamu, nggak bisa ngangkat, kaku tangannya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maka perintah Rasulullah jalankan, taati perintah Rasulullah SAW. Yang pertama kali perintah Rasulullah tauhid kepada Allah. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Semua yang beliau sampaikan kita wajib membenarkan semuanya. Karena beliau tidak berkata dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berkata dari hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala. Yang keempat, menjauhkan apa yang beliau larang. Apa aja yang beliau larang kita harus tinggalkan. Yang pertama kali, yang paling besar larangannya apa? Syirik, menyekutukan Allah. Durhaka pada orang tua. Maka jangan kita durhaka pada orang tua. Kita wajib berbuat baik pada orang tua, jangan durhaka. Yang kelima, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang disyariatkan. Artinya kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang mencontohkan bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana ibadah itu diterima. Rasulullah mencontohkan. Kita nggak boleh beribadah melainkan menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang wajib kita perhatikan tentang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang haknya Rasulullah, nanti antum bisa baca sendiri tentang haknya Rasulullah. Jadi kita harus betul-betul beribadah kepada beliau dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik, menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah. Kalau kita ingin dicintai Allah, dicintai oleh Rasulnya, kalau kita ingin masuk surga, kita wajib mengikuti Rasulullah. Kita wajib meneladani Rasulullah SAW, karena beliau yang wajib kita ikuti. Bukannya syekh, bukannya ulama, bukannya tokoh, bukannya kiai, bukannya habib.
yang kita wajib ikuti, yang kita wajib teladani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti akan ditanya oleh pada hari kiamat tentang satu ini. Tentang Nabi Muhammad SAW. Kita nggak akan ditanya tentang yang lainnya. Meskipun kita menyalahi orang banyak selama kita mengikuti Rasulullah, meskipun kita menyalahi orang banyak, kita nggak mengikuti syiriknya mereka, bid'ahnya mereka, kita sendiri, kita akan selamat. Kita akan ditanya bagaimana kamu mengikuti Rasulullah atau tidak. Ketika kita menyalahi Rasulullah dengan berbuat syirik, berbuat bid'ah, maka binasa, binasa. Orang kalau sudah menyalahi sunnah Rasulullah, meskipun dia semangat mengerjakannya perbuatan syirik dan bid'ah itu pasti binasa sudah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Kata Nabi, setiap amal itu mesti ada masa semangatnya. Dan mesti ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang semangatnya, lelah hatinya, bukan karena sunnahku, karena syirik, bid'ah, atau perbuatan yang sia-sia, maka dia pasti binasa, pasti binasa. Hadis ini sahih. Makanya kita harus dibimbing dengan sunnah ini. Kita akan selamat. Berpegang teguh pada Quran Sunnah, menurut pemahaman salaf kita akan selamat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Karena waktunya terbatas, karena banyak pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti yang lainnya bisa antum lanjutkan bacanya, antum tamatkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.